Halo teman-teman pecinta aglonema, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman uji coba. Saya melakukan uji coba dengan Suksom dan saya tanam menggunakan media tanam lumut sementara direndam di dalam air. Yang satu ini saya menggunakan Neo Starter, sementara yang ini air kosongan. Akan kita lihat ya, setelah 3 bulan 5 hari, apa yang terjadi pada tanaman ini, simak selengkapnya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan pada Kocin Suksom ini, yakni dengan menculik induk dan menyisakan satu daun pancing yang akan tumbuh dengan bonggol bawah dan akarnya. Oke, titik potongnya ada di sini. Sis. Ini harus hati-hati karena jangan sampai memotong dan pancingnya. Oke. Kita cek kondisi batangnya putih sih. Kita rapikan irisannya. Teman-teman, saya bandingkan ya. Kelihatannya putih. Saya akan bersihkan dulu menggunakan tisu. Ini. Nah, setelah itu seperti biasa kita tutup lukanya menggunakan salep Cambium RJ37. Oke, kita tunggu kering dulu, nanti baru diratakan. Oke. Nah, lalu bagaimana Mas untuk ini supaya bisa tumbuh aman? Kita ke treatment selanjutnya. Dicuci dulu ya. Nih, setelah saya bersihkan, saya cuci. Nah, langkah selanjutnya adalah perendaman ke larutan Neo Starter RJ37. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Kita rendam selama 30 menit sampai 1 jam ya. Kita ke tanaman berikutnya, masih sama Suksom ya. Ini akan saya perlakukan sama seperti Suksom sebelumnya tadi, yakni dilakukan culik induk. Nah, ini saya korek-korek media tanamnya, yakni pasir malang dan sekam bakar perbandingan 1:1, sama seperti media tanam tadi. Saya coba.
dihilangkan dulu yang bagian atas supaya enak nanti untuk mengetahui di mana titik potong yang tepat. Nah, tuh. Tapi ternyata ini berbeda sama suksom yang satunya tadi. Ini tangkainya, batangnya itu lebih pendek-pendek gitu dengan tangkainya, sulit kalau dijangkau sama pisau. Nah, terpaksa ini saya bongkar ya teman-teman. Beda sama tadi, kalau tadi langsung dipotong di sini, ini saya bongkar aja. Sekalian ngecek akarnya, karena sebelumnya suksom ini ya yang ditanam 18 Januari 2022 ini saya tanam benar-benar tanpa akar sama sekali. Dan kita lihat dulu. Wow, ternyata akarnya banyak ya. 18 Januari ditanam tanpa akar, sekarang akarnya banyak lah. Nah, ini saya tanam 18 Januari, sekarang 8 Maret 2022. Jadi 1 bulan 18 hari. Dibantu dengan Rootvik RJ37, akarnya jadi sebanyak ini. Sekarang kita akan lakukan pemotongan. Kita akan sisakan 1 daun pancing, dan karena sudah ada akar 1 ya udah, berarti ini yang ini, tanaman ini saya sisakan akar 1 ya. Kita potong dulu di bawah akar. Nah, menyisakan 1 daun pancing. Oke, kita potong. Ini motongnya harus hati-hati karena jangan sampai daun pancingnya terpotong teman-teman. Biasanya kalau nekat 1 kali pangkas bisa jadi daunnya kepotong. Ini saya 2 kali ya. Nah, oke. Nah, kondisi bagus ya, sama-sama putih. Nah, selanjutnya kita rendam di larutan Neostarter RJ37. Oke. Setelah kurang lebih 1 jam perendaman, nah kita angkat, kita keringkan dulu ya dengan bantuan tisu supaya cepat kering teman-teman. Baru seperti biasa kita tutup lukanya menggunakan salep kambium RJ37. Nah ini dia. Salep kambium ini memang sering saya gunakan, yang saya sekarang menggunakan ini ya teman-teman. Karena benar-benar menutup luka dan mencegah masuknya patogen lewat luka yang terbuka dan nanti nambah parah yang lain. Tanamannya jadi terserang penyakit kan gitu. Kita tunggu kering. Berikutnya, karena ini tidak ada akarnya, kita oles menggunakan Rootvik RJ37. Ini hormon penumbuh akar yang paling manjur dan terlaris di toko saya, di Kirena Nursery maupun di ABC Garden. Nah, teman-teman kalau mau menanam aglonema batang tanpa akar ini bisa menggunakan Rootvik. Yang satunya tadi yang ada 1 akar ya, ini juga kita tutup menggunakan salep kambium RJ37. Salep kambium ini memang dirancang khusus ya untuk menutup luka. Dioles tipis saja supaya cepat kering. Lalu tidak lupa juga diolesin Rootvik RJ37. Hormon penumbuh akar. Dengan Rootvik ini batang yang tidak ada akarnya akan dirangsang supaya cepat tumbuh akarnya. Setelah salep kambium kering, sekarang kita siapkan ya, saya akan menggunakan lumut
Ini lumut pinus, teman-teman bisa beli di Kirina Nursery ya, sudah saya sediakan. Lalu saya juga menggunakan netpot. Netpot ini yang ada di hidroponik, biasanya digunakan untuk teman-teman yang menanam hidroponik. Lalu siapkan gelas seperti ini, terserah bisa menggunakan wadah yang lain. Karena saya gelas ini supaya mudah terlihat. Dan pas nih, netpotnya itu dimasukkan di gelas itu pas sekali. Baik, sekarang di bagian dasar di netpot ini saya taruh lumut dari tanaman pinus. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirina Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Kita taruh, kita ratakan. Ini benar-benar memadat ya. Nah, ini suksom yang sama sekali tidak ada akarnya. Sama sekali tidak ada akarnya. Pastikan lumut benar-benar memadat di netpot. Oke. Untuk yang suksom ini, nanti akan diberikan cairan yang dicampur pakai Neostarter RJ37. Ini dia. Takarannya 2 ml per 1 liter air. Jadi di Neostarter RJ37 ini sudah ada pestisidanya ya, antara lain bakterisida, fungisida, lalu plus vitamin B1. Juga ada hormon-hormonnya, hormon perangsang tumbuh yang bisa membantu tanaman ini meningkatkan tumbuh kembang yang lebih cepat. Tuh, makanya ini akan saya uji cobakan head to head dengan cairan satunya. Teman-teman bisa lihat ya, wajar ya, suksomnya agak layu gitu, karena memang suksom ini kan kocin ya. Kocin itu kalau di treatment mudah sekali loyo. Jangan khawatir, asalkan sudah melewati step perendaman tadi. Ini juga rendamnya tadi pakai Neostarter, nanti akan terlihat kok, karena saya akan dokumentasikan hari ke hari, teman-teman. Ini dia yang satu, cairan Neostarter. Nah, kali ini juga sudah kering, yang ada satu akar juga sama menggunakan lumut pinus. Lumutnya kita padatkan. Kalau tadi pakai Neostarter, yang ini berbeda, teman-teman. Setelah lumutnya benar-benar padat di area netpot, ini taruh di gelas dan diguyur dengan air kosongan. Jadi benar-benar ini airnya tanpa campuran obat atau hormon perangsang tumbuh atau apa. Ini benar-benar air sumur ya, air sumur di kandang Remarvlog, di air sumur kami. Ini dia kondisinya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita taruh di tempat yang teduh. Akan kita review dari hari ke hari, teman-teman.
Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirena Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27.
Ini sudah 1 bulan 5 hari. Ini yang memakai Neo Starter dan kondisinya tanpa akar sama sekali. Jadi ini sebelumnya ada 1 daun menguning tapi sudah ditanggalkan. Setelah menggunakan Neo Starter, kan lihat ada daun baru yang mulai muncul ya, naik. Nah, sekarang kita ganti airnya, Neo Starternya sekalian. Ini tidak lupa untuk membilasnya. Nah, ini memang akarnya belum kelihatan, nggak kelihatan. Ini memang benar-benar tanpa akar sama sekali. Sementara yang ini sudah ada akar 1 dan ini hanya air biasa atau air kosongan dan belum kelihatan daun baru yang nongol. Ini tetap sehat ya, asalkan memang rajin untuk saat penggantian air dilakukan pembilasan. Baik, sekarang kita buka dulu yang ini yang menggunakan Neo Starter. Ini kita bilas, jadi pembilasan ini sangat penting. Ibaratnya kita mengganti air-air lama dengan air yang baru, ya kan? Sebenarnya kalau menggunakan Neo Starter relatif lebih aman. Kemungkinan untuk munculnya patogen atau biang-biang jamur bakteri itu minim karena sudah ada Neo Starternya untuk digunakan sebagai perendaman. Nah, ini tetap aja dibilas, dibersihkan. Setelah kita guyur dan air yang keluar jernih, nah ini berarti sudah. Nih, sekarang kita bilas dulu gelasnya. Teman-teman tidak perlu terpatok persis seperti ini ya, menggunakan wadah yang dipunyai apa gitu kalau mau melakukan uji coba. Dan ini kalau kayak gini kan cantik ya, tinggal dimasukkan pas dan nanti jadi pajangan. Oke, sudah jernih. Sekarang kita tuang lagi Neo Starternya. Ini sudah disiapkan larutan Neo Starternya 2 ml per 1 liter air. 2 ml Neo Starter ya. Kita guyurkan sampai nanti air itu menyentuh bagian atas. Oke. Nih, nggak usah penuh-penuh, paling nggak segitu ya, pas tempatnya batang. Dan ini juga sudah terendam semua lumutnya, jadi nantinya akan membantu bertumbuhnya akar. Sama, nah ini harus dibilas bersih, apalagi ini yang air kosongan, artinya tidak ada cairan lain ya, hanya benar-benar air. Nah, teman-teman pasti yang sering melakukan perendaman dengan air biasa akan tahu baunya agak kecing gimana gitu. Nah, ini akar yang memang ada 1 akar ya, akarnya sudah muncul, sudah nongol. Nah, belum tahu akar yang lain. Teman-teman, dibandingkan dengan yang tadi, ini aromanya itu lebih bau, agak busuk-busuk gimana gitu. Tapi setelah diguyur sampai benar-benar bersih sudah. Nah, sekarang giliran gelasnya kita cuci sampai bersih. Nah, sudah 1 bulan 5 hari dan tanaman ini benar-benar terendam dalam air. Yang satu pakai larutan Neo Starter, yang satu air kosongan ini. Dan nyatanya kondisinya sehat ya. Tidak ada yang lonyot, tidak menunjukkan tanda-tanda tanaman ini rusak atau sakit ya. Justru segar. Nah,
sudah bersih, sudah jernih tadi, akarnya juga sudah tumbuh. Sekarang kita isi air. Sampai airnya memenuhi batas atas. Nah, sedikit lagi. Oke. Baik, sudah semua. Ini yang air kosongan, dan ini menggunakan larutan nail starter. Kita tunggu ya perkembangan berikutnya. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirina Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27.
Nah, teman-teman tentu sudah melihat ya tadi rangkaian dari yang pertama bagaimana treatmentnya sampai ke hari yang terakhir. Nah, kali ini sudah 3 bulan 5 hari. Sekarang kita simak dulu di bagian bonggol bawah. Bonggol bawah ini ada 2 ya. Yang satu yang ini yang dibongkar. Yang dibongkar ternyata daun pancingnya masih bagus, tapi pertumbuhannya kurang begitu terlihat. Sementara yang tidak dibongkar ini ya, ini yang tidak dibongkar daun pancingnya sudah hilang. Sementara muncul daun baru, tapi saya yakin ini bisa tumbuh baik ya. Kelihatan dari tanamannya daunnya tumbuh segar, nanti akan berkembang semakin baik semoga. Sekarang kita lihat bagaimana dengan hal utama, ya ini yang kita lakukan uji coba. Nah ini dia, ini suksomnya yang ditanam setelah melewati masa 3 bulan 5 hari. Yang di sini, ini saya ingat betul, ini menggunakan neostarter. Jadi ada lumut, ya kan? Kemudian airnya adalah neostarter. Sedangkan yang ini hanya dengan air kosongan, tetapi ini disisakan 1 akar. Sementara kalau ini tidak ada akar sama sekali. Sekarang kita lihat perbedaannya. Jadi yang menggunakan air kosongan itu sudah kelihatan akarnya karena memang dulu akarnya tersisa 1 ya. Dan ada calon daun baru yang kemudian mekar menjadi daun ini, tapi setelah itu stagnan. Setelah 3 bulan 5 hari itu tidak menunjukkan tanda-tanda ada daun yang baru. Lalu untuk yang neostarter, airnya neostarter itu sempat ada 1 daun yang menguning lalu ditanggalkan, tetapi ada daun baru yang kemudian tumbuh ya di sini. Nah, saatnya kita bongkar dulu. Kita bongkar, kita akan lihat bagaimana kondisi perakarannya. Ini juga sudah turun ya airnya ya. Airnya sudah turun. Kita cek dulu, ini air biasa. Kita cek aromanya dulu. Aromanya segar, nggak ada muncul bau-bau yang kurang sedap ya. Kita cek apakah akarnya tumbuh dengan baik. Yang lain, oh ada akarnya tumbuh ya teman-teman. Ini dengan air kosongan tanpa tambahan apapun, akarnya menunjukkan ini ada tambahan akar. Ini akar yang ada sekitar berapa? 1, 2, 3. Ada 3 akar sama tambahan. Oh ini akar lama. Ini akar lama, kemudian tumbuh kecil, ini ada tambahan akar baru. Ini juga udah ada akar. Ya. Menunjukkan hal positif. Ya kan? Ini yang air kosongan. Sekarang kita yang menggunakan neostarter. Ini juga airnya sudah turun ya. Ya. Kita bongkar. Bagaimana kondisinya? Kita cek. Oke. Apakah muncul akarnya? Oke. Pelan-pelan. Oke. Muncul ya. Kalau ini memang tanpa akar sama sekali. Tanpa akar sama sekali. Dan kita lihat. Nah, akarnya muncul cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 akar dan tumbuh daun baru yang menggunakan neostarter RJ37. Sementara yang air kosongan hanya menumbuhkan akar 1, 2, 3 akar baru dan daun lama yang belum mekar tumbuh mekar tapi tidak ada daun baru. Jadi hasil uji coba saat ini teman-teman. Nah, yang pertama, cara ini menjadi alternatif ketika teman-teman bepergian jauh. Jadi ketika mau ditinggal mudik, ya kan, menggunakan air kosongan saja itu juga baik-baik aja, nggak ada lonyot. Kuncinya 1, ketika air ini sudah turun, ya kan, ketika air sudah turun dan akan diganti atau ditambahin airnya, itu dilakukan pencucian atau pembilasan. Jadi ini yang ada di netpot
ya kan, di netpot ini air yang lama itu tergantikan dengan air yang baru, diguyur sampai benar-benar jernih atau dibilas, air lama itu dibilas meskipun tanpa ada tambahan obat seperti fungisida, bakterisida, virusida misalnya, nggak masalah, ternyata masih bisa tumbuh, cuman memang tidak sebagus ketika diberikan Neostarter. Kalau di sini juga sama ya, kita ganti ketika airnya turun, kita bilas juga, kita berikan Neostarter. Di Neostarter itu sudah ada vitamin B1-nya, sudah ada pestisidanya ya, bakterisida, fungisida. Jadi ada hormon-hormonnya juga untuk menumbuhkan akar yang memang akarnya sama sekali nggak ada sebelumnya. Bisa dibandingkan ya, akarnya nggak ada sama sekali. Lalu bisa tumbuh akarnya dan daun baru. Nah, teman-teman, kenapa? Kalau dibandingkan dengan media tanam lain yang misalnya 7 bahan atau media tanam reguler lainnya ya, dengan bahan-bahan yang sesuai dengan syarat-syarat untuk media tanam aglonema, daunnya itu cepat tumbuh, lalu akarnya semakin rimbun dan banyak, itu karena satu, kebutuhan zat hara tanaman terpenuhi. Sementara kalau untuk air saja, ini kebutuhan zat haranya masih kurang. Nitrogennya kurang, fosfornya kurang, kaliumnya kurang, karena ini air kosongan saja, tetapi bisa tumbuh. Lalu Neostarter ini cuman isinya lebih ke vitamin, jadi zat haranya juga masih kurang, jadi pertumbuhannya kurang optimal. Jadi saya menilai uji coba kali ini berhasil. Dan teman-teman silakan kalau mau melakukan uji coba menerapkan ke aglonema di teman-teman saat akan pulang kampung ditinggal lama, kemudian saat bepergian dan kayaknya kesulitan untuk melakukan penyiraman secara rutin. Saya kira cukup sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.